Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bedowi, NIM saya 1012000125. Saya akan mempresentasikan peta konsep tugas mata kuliah Sosiologi Hukum. Dosennya Muhammad Ilham Tanzilullah, MHI. Yang pertama, sosial hukum. Pembelajaran pertama, pemahaman awal tentang sosial hukum. Apa saja di dalam subbab pemahaman awal tentang sosial hukum? Definisi sosial hukum, manfaat dan kegunaan mempelajari sosial hukum, objek sosial hukum, dan ruang lingkup sosial hukum. Materi yang kedua, sejarah dan perkembangan sosiologi hukum. Yang pertama, latar belakang lahirnya sosial hukum itu bagaimana, dan awal perkembangan sosiologi hukum di Indonesia. Yang pertemuan ketiga atau materi ketiga adalah pendekatan sosiologi terhadap hukum. Itu ada dua poin. Poin pertama 3 pendekatan dalam hukum. Yang pertama, pendekatan normatif, pendekatan filosofis, dan pendekatan empiris. Jadi yang kedua, poin menuju pendekatan sosiologi terhadap hukum. Materi selanjutnya, hukum dan solidaritas sosial. Pendefinisian solidaritas sosial. Solidaritas sosial dalam perspektif sosiologi dan hukum. Faktor pendukung dan perusak solidaritas sosial. Solidaritas mekanis, solidaritas organis, peranan hukum sebagai perekat solidaritas. Materi selanjutnya adalah teori-teori sosiologi hukum. Yang pertama, definisi teori. Teori itu bagaimana? Kajian strukturalisme, kajian fungsional struktural, dan teori perkembangan 3 tahap dari AGT Comke. Selanjutnya, struktur sosial dan hukum, anatomi sosial dan hukum. Yang pertama, kaidah-kaidah sosial dan hukum, lembaga-lembaga kemasyarakatan, lembaga-lembaga sosial dan hukum, stratifikasi sosial dan hukum, kekuasaan dan hukum. Selanjutnya, hukum dan perubahan sosial. Definisi dan konsep perubahan sosial, realitas perubahan sosial di Indonesia, hukum dan peranan dalam perubahan sosial dalam masyarakat Indonesia, fungsi hukum sebagai siklus perubahan sosial. Selanjutnya, hukum dan modernitas. Yang pertama, konsep hukum modern. Terus yang selanjutnya, wacana hukum modern dalam model perkembangan tatanan hukum menurut Notes Jelznis. Yang pertama, hukum represif, hukum otonom, dan hukum responis. Yang terakhir, materi selanjutnya, efektivitas hukum. Yang pertama, kesadaran hukum, kepatuhan hukum, pilihan tindakan dalam mematuhi atau tidak mematuhi hukum, perilaku hukum, efektivitas perundang-undangan. Selanjutnya, aliran-aliran yang mempengaruhi sosiologi hukum, yaitu mazhab formalitas, mazhab sejarah dan budayaan, utilitarianis, sosiological jurisprudence, dan realisme hukum. Selanjutnya, analisis sosial hukum terhadap kejahatan dalam undang-undang. Yang pertama, pengantar. Yang kedua, melihat bentuk kekerasan dalam undang-undang. Yang ketiga, berpikir secara sosiologis dalam pembentukan undang-undang. Yang keempat, kesimpulan akhir. Yang terakhir, materi terakhir yaitu penelitian hukum normatif dan empiris. Pertama, penelitian hukum normatif. Objek penelitian hukum normatif. B. Hasil dan manfaat penelitian hukum normatif. Bahan hukum dalam penelitian hukum normatif. Yang kedua, penelitian hukum empiris. Tipe penelitian hukum empiris. B. Objek penelitian hukum empiris. Penelitian hukum yuridis sosiologis. 2. Penelitian sosiologi terhadap hukum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.